3, 2, 1. Welcome back to EcoPod. Hai Sobat Koala, apa kabar kalian? Masih PPKM nggak nih di tempat kalian? Kalau di tempat aku sih masih ya di sebagian lokasi. Sempat WFH juga kemarin tuh seminggu. Tapi sekarang udah alhamdulillah WFO kok. Bersyukur juga aku WFO lagi ya kan. Kenapa? Bosen di rumah aja. Kerja sampai malam di kamar aja. Kayak nggak ada kehidupan di rumah. Keluar kamar ya paling cuma untuk makan sama kamar mandi. Selain kerja, rutinitas di rumah cuma main HP, nonton TV, karena udah ada kerjaan ya kan. Udah nggak jadi babu rumah lagi. Pada episode kali ini, gue mau bahas seputaran nonton TV. Entah itu tontonannya, kenyamanannya, atau apapun yang terkait tentang acara TV lah. Oke, selamat mendengarkan. Ngomong-ngomong di rumah aja nih, kalian sekarang masih lihat TV nggak sih? Aku nanya kayak gini karena kebanyakan mayoritas teman aku tuh nggak pernah nonton TV lagi gitu sekarang. Karena di mana-mana udah ada wifi ya kan. Jadi buka laptop aja kalau menonton mereka. Di rumah ada wifi, di kerjaan ada wifi, tempat nongkrong ada wifi. Bahkan ada kawan aku yang jual TV, tapi nggak pakainya TV di rumah. Kalau aku ya lihat TV itu selain buka aplikasi langganannya kayak kalian tahu lah. Ya paling buat nonton bola, nonton karton. Ih, udah gede kok masih nonton karton. Eits, jangan salah. Banyak karton yang sekarang jokesnya itu untuk orang dewasa. Habis itu buat lihat apa lagi ya? Oh iya, konser musik. Aku kadang suka lihat konser live gitu karena talentnya sih sebenarnya. Soal acaranya sih kayak gitu sekarang. Ada live scan sinetronnya atau lomba-lomba seputar sponsornya. Malas aku nonton ya. Jadi aku lihat pas talentnya nyanyi aja. Tapi kalian tahu nggak yang bikin live-nya keren apa? Transisi kameranya. Iya, perpindahan kamera satu dan kamera yang lain. Apalagi kalau talentnya itu sadar kamera ya kan, mana yang on broadcast nih. Mantap kali dah nengoknya. Inilah yang namanya switcherman, fungsinya itu. Apa pula itu switcherman? Ya, switcherman itulah orang yang ngatur transisinya. Switcherman ini orang yang punya kepekaan atau abstraksi tinggi dalam memprediksi dan mengolah input gambar menjadi sebuah karya seni yang punya keserasian dan harmonisasi. Jadi, biasanya switcherman itu orang yang punya kedekatan persepsi. Persepsinya sama lah, atau kecocokan karakter sama sutradaranya, atau pengarah acara yang diikuti gitu kan. Karena untuk terciptanya output gambar yang baik ditentukan dari kayak mana cara switcherman ini bisa ngarahin kru produksi. Biasanya sih switcherman itu orang yang punya mental yang kuat ya. Artinya seorang switcherman harus dapat bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai kemungkinan positif ataupun negatif pada saat syuting berlangsung. Perpaduan antara mata, telinga, intuisi, reaksi, dan koordinasi kru menjadi sebuah kesatuan yang terikat satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau ada 10-20 kamera atau yang namanya multi kamera. Maka switcherman ini harus bisa menyelaraskan antara koordinasi kerja dengan terciptanya seni visual yang kreatif. Sewaktu switcherman duduk di depan vision mixer, TV monitor, preview monitor, PGM monitor, headset, dan sekumpulan peralatan syuting master control lainnya, switcherman ini harus punya kemampuan untuk mengontrol semua peralatan itu tadi. Jadi switcherman ini fungsinya sama kayak soundman kemarin yang kita bahas. Nah, ya kayak yang manage semua keperluan visual sekarang itu. Kalau soundman kan manage all about sound. Oke, kita lanjut. Kalau nggak punya pengetahuan yang cukup dan skill yang baik, switcherman bakal ngalami kesulitan. Udah gitu nih, switcherman ini juga harus dituntut harus berpikir kreatif dan menggerakkan seluruh kru produksi yang ada di situ. Ada beberapa hal dasar yang harus switcherman kuasai supaya mendapatkan gambar terbaik dalam proses produksi. Hal ini disebut visual image, yaitu switcherman harus selalu memonitori brightness, kontras, dan colors pada layar monitor. Isinya itu ada macam-macam ya.
Yang pertama ada matching cameras. Ya, kayak artinya aja madukan gambar dari satu kamera ke kamera yang lain gitu. Maka switcherman ini juga harus memperhatikan apakah gambar tersebut cocok dari sisi warna, exposure, ataupun komposisi gambarnya. Yang kedua itu ada yang namanya lighting control, yaitu perubahan cahaya yang diperlukan sesuai dengan angle setiap kamera. Nah, switcherman ini harus bisa berbicara langsung sama lighting operatornya atau lighting director yang ngatur penataan cahaya. Selain itu, switcherman selalu berpedoman menggunakan konsep dasar 3-point lighting, key-light, fill-light, atau backlight. Kalian tahu nggak itu? Key-light itu lampu kunci yang bikin ya kontennya jadi bagus biasanya ya. Fill-light itu yang ngisi cahaya biasa tuh dari atas gitu kan. Terus backlight itu cahaya di belakang biar supaya belakang itu nggak kelihatan lebih gelap gitu atau ada bayangan. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya kamera exposure. Nah, switcherman ini harus selalu mengamati atau mengatur gain. Gain itu kontras ya. Dan lift, brightness dari setiap kamera dan melakukan adjustment supaya nggak ada perbedaan penerimaan cahaya dari setiap kamera tuh. Nah, di sini switcherman selalu mendiskusikan dengan technical director atau technical video dan kontrol melalui CCU, kamera control unit. Yang keempat, namanya color balancing, yaitu pengawasan warna di setiap objek yang dituju. Itu juga tugas switcherman yang membutuhkan kepekaan, kejelian untuk memilih warna setiap objek ini. Nah, switcherman ini harus melakukan match color lagi untuk gambar yang terang ataupun yang gelap. Lihat backgroundnya dari setiap angle kamera, apakah udah cocok atau belum sama warnanya, seimbang atau enggak dengan paduan warna dari objek yang macam-macam ini. Nah, kan. Terus yang berikutnya itu ini kalau background pakai background ya. Ada yang namanya visual set. Pada produksi program menggunakan virtual set ini, seorang switcherman harus memahami konfigurasi dan kalibrasi studio, yaitu mengumpulkan semua data dan mengubah posisi kamera dan fokus ke koordinat 3D untuk memenuhi logika objek. Paham proses penyelarasan antara objek green screen dengan background grafis 3D-nya. Nah, dalam hal ini juga switcherman harus selalu mendiskusikan dengan technical director atau technical video tadi. Itulah hal-hal dasar yang harus diketahui sama switcherman kan. Selain hal-hal dasar tadi pula, seorang switcherman ini juga perlu menguasai teknik-teknik produksi multi kamera. Ada beberapa macamnya nih hal-hal dasarnya lagi. Yang pertama tuh ada cutting speed on direct editing. Pada jenis produksi yang menggunakan sistem multi kamera tadi, dalam siaran langsung atau live show, nggak ada pengulangan kan? Kalau ada kesalahan kan? Nah, itulah dalam pemilihan gambar atau cutting speed, jadi nggak bisa diedit dia. Maka switcherman ini sebelumnya harus mempelajari karakter program yang mau dikerjakan ini supaya nggak ada pengulangan. Jadi seorang switcherman harus paham teknik cutting speed atau teknik ya motong gambar dengan cepat lah antara satu gambar dengan keganti ke gambar yang lain. Shot yang paling baik tuh biasanya ya shot dengan durasi 5 detik. Artinya minimal gambar akan muncul di layar selama 5 detik minimal loh. Kalau pemotongan gambar dilakukan lebih cepat dari 5 detik ini, maka gambar akan mengganggu kesinambungan adegan. Kecuali kalau sutradaranya itu disuruh untuk motong gambar yang cepat gitu karena tuntutan adegan. Contohnya ini kayak gini, kayak syuting F1. Nah, itu kan kencang kan. Nah, makanya kecepatan memotong gambar itu bisa dilakukan dengan shot durasi 3 detik. Artinya gambar 3 detik masih bisa diterima mata penonton. Makanya kalau misalnya terlalu cepat, kan kita susah juga nonton. Apa pula itu? Ganti-ganti aja kameranya gitu kan. Makanya apalagi dalam adegan-adegan yang kebut-kebutan kayak melewati lawan, motong gitu kan. Mungkin aja diperlukan pemilihan gambar yang cepat untuk dapat posisi gambar yang menarik dan dapat memuaskan mata kita supaya kita lebih detail lagi ngelihatnya. Terus yang kedua itu ada yang namanya timing on switching. Seorang sutradara TV harus menguasai dua buah teknik pemindahan gambar, yaitu cutting atau dissolving.
dipotong atau ditumpuk. Kedua cara ini punya tujuan yang sama, yaitu untuk memindahkan gambar dari satu kamera ke kamera yang lain, sesuai dengan tuntutan acara atau ceritanya. Tapi dua-duanya punya karakter yang beda banget, sesuai tuntutan ceritanya juga. Semua tergantung kreativitas dan kemampuan switching ini. In the right time, di waktu yang tepat gitu kan. Kalau terlambat aja mindai gambarnya, maka kepuasan kita yang nonton ini bakal terganggu. Itu juga sebaliknya. Terus yang ketiga, ada yang namanya switching technique. Yaitu ada 4 sih. Oke, kita jelasin aja satu persatu ya. Yang pertama itu ada switching by scene. Nah, jadi itu mindahin gambar berdasarkan adegannya atau scene-nya dalam setiap objek yang punya blocking tertentu yang udah direncanakan di script breakdown tadi. Objeknya ini bisa aja pemain presenter ataupun penari yang geraknya disesuaikan sama blockingan kamera. Di switching by scene ini dibutuhkan breakdown naskah untuk terbentuknya shortlist yang berbentuk shortlist. Shortlist ini lembaran tulisan panduan yang terdiri dari timecode, pembagian kamera, dan typeshoot. Nah, di situ di naskah itu udah ada pembagiannya. Makanya kalau switching by scene ini harus ada script breakdown-nya supaya nanti nggak susah blockingnya gitu kan. Kenapa tadi switching by scene ini butuh breakdown naskah? Supaya nggak ada kesalahan lah tentunya. Ataupun keterlambatan dalam memindahkan gambar, itu fungsinya. Biasanya sih switching by scene ini diperlukan tuh penyutradaraan film drama lah atau sinetron kayak gitu. Yang kedua ada switching by narration or lyric, yaitu teknik pemindahan gambar berdasarkan narasi atau lirik dari objek isi naskah yang dibacakan oleh presenter ataupun voice over. Penataan kamera disesuaikan dengan isi dari penulis naskah. Switching by lyric ini dapat dilakukan dengan menggunakan storyboard dalam bentuk adegan atau scene. Juga bisa kita pakai untuk menggarap program-program video instruksional kayak acara masak, dokumenter, tutorial, ataupun acara pembelajaran. Yang ketiga ada switching by moment. Teknik pemindahan gambar yang satu ini berdasarkan momen atau kejadian-kejadian langsung yang dilakukan dan dialami langsung oleh objek yang dituju. Kekuatan dari switching by moment adalah kemampuan sutradara untuk merekam dan mengambil gambar dari kejadian-kejadian yang nggak terduga sama sekali atau tanpa direncanakan. Contoh kayak F1 tadi, kalau ada tabrakan beruntun. Nah itu, kejelian mata, kecepatan, dan ketepatan memberikan komando kepada penata kamera sangat bergantung dari switcherman ini. Untuk momen yang nggak bisa diulang lagi, switcherman harus bisa membaca serta mengantisipasi posisi dan lokasi di mana momen menarik bakal terjadi. Program acara game show, olahraga, siaran langsung, ataupun konser musik sekalipun sangat mengandalkan momen ya kan. Makanya biasanya momen akan terekam dengan menggunakan wide shot. Iyalah, kamera yang agak jauh gitu, biar tahu titiknya di mana. Terus yang keempat itu ada switching by rhythm or beat. Teknik ini biasa dipakai untuk produksi musik atau produksi menggunakan ilustrasi musik gitu. Ya, sesuai nama ya, switching by rhythm or beat. Pindah-pindahannya ya berdasarkan beatnya lah, berdasarkan tempo, ketukan, irama, atau suara musik ataupun sound effect yang ada di objeknya gitu kan. Biasanya switching yang didasari tempo dilakukan untuk penyutradaraan konser musik ya kan. Namanya udah by rhythm, bukan lirik. Di mana pemindahan gambar dihitung berdasarkan irama lagu. Jadi setiap jenis musik mempunyai irama yang berbeda ya kan switchingnya. Untuk musik rock, pemindahan bisa dilakukan setiap 4/4 ketukan. Jadi ya hitungnya satu ketukan lah. Maksudnya satu cepat. Lambat deng musik rock. Sementara musik klasik pemindahan bisa dilakukan setiap 2 kali 4/4. Jadi 2 kali 4/4, 2 kali dari musik rock tadi kan. Switching ini sangat membutuhkan sense of musik yang baik. Jadi butuh kepekaan yang baik dalam mendengarkan nada.
Nah, itulah beberapa teknik switching berdasarkan sesuatu hal. Selanjutnya kita masuk yang keempat, ada what and when to dissolve. Teknik dissolve atau penimpaan adalah pemindahan gambar dengan cara menumpukkan gambar antara gambar yang satu dengan gambar lainnya. Teknik ini digunakan untuk menghaluskan proses pemindahan gambar sesuai dengan karakter dan kebutuhan program acara yang diproduksi. Teknik ini dilakukan pada acara musik bertempo lambat. Perpindahan segmentasi acara variety show, drama percintaan, dan berbagai topik dalam produksi features. Sementara untuk acara kuis, game show, drama action, sinetron, dan acara olahraga jarang pakai teknik ini. Teknik ini sih biasa digunakan setiap waktu switcherman butuh ya. Biasanya kayak gambar-gambar yang menunjukkan keindahan, kecantikan, kepedihan, tragedi, pokoknya kayak drama-drama gitulah ya kan. Terus tuh yang kelima ada frame to frame dissolving. Ini merupakan teknik penumpukan gambar dengan menyelaraskan frame-frame atau gambar yang ditumpuk. Teknik ini dipakai untuk mengisi komposisi gambar yang sengaja disediakan untuk diisi dengan gambar lainnya, supaya gambar jadi makin cakep. Misalnya gini, posisi frame di kamera satu yang lagi on air nih. Kan posisi frame-nya lagi close up tuh. Dengan objeknya ada di kiri. Sementara kamera 2 untuk preview menyediakan gambar dengan posisi objek full shot di sebelah kanan. Nah, jadi kalau gambar ditumpuk masing-masing 50%, maka akan mendapatkan dua gambar dengan dua adegan bersamaan di satu frame. Teknik ini biasa digunakan tuh acara konser musik sama nari-nari ya. Itu yang paling aku suka. Oke, yang terakhir tuh ada yang namanya eye monitoring. Apa pula itu? Eye monitoring ini kalau kita lagi syuting multikamera gitu kan, switcherman bukan cuma konsentrasi ke monitor master rekamannya gitu, atau monitor on air-nya aja, enggak. Tapi monitor dari seluruh kamera yang memberikan tawaran shot. Nah, pemberian arahan yang tepat dari switcherman ini sama penata kamera on air jadi poin penting dalam sebuah proses syuting. Supaya nggak ada kesalahpahaman instruksi, maka dibutuhkan aba-aba yang jelas. Contohnya itu kayak countdown gitu kan. Countdown. Hitunglah itu mulai dari 10 misalnya, atau dari 3, 2, 1, kayak gitu. Tahu aba-aba ke kameramen type shotnya, kayak standby kamera 1, next kamera 3 wide shot, dan seterusnya. Terusnya kayak gitu. Jadi perpindahan kamera itu sangat dibutuhkan dan sangat bergantung sama switcherman ini. Itulah fungsinya. Kan jadi bahas switcherman kita. Padahal pengen bahas yang ditonton-tonton. Aku dulu ataupun sekarang ya, saking seringnya nonton karton sampai hafal gitu adegan-adegan dalam karton. Bukan cuma adegannya, bahkan sampai dialognya kadang aku paham gitu kan. Apalagi kalau udah jumpa sama kawan yang satu frekuensi, bisa dialog karton kami tuh. Bukan cuma karton, bahkan iklan pun aku hafal kadang kan. Kalau udah jumpa sama kawan yang kayak gitu, udah balas-balasan aja. Dia bilang iklan ini, aku bilang iklan ini. Atau dia bilang karakter ini, aku jawab pakai karakter kawannya gitu kan. Kalau kebiasaan nonton TV kalian tuh kayak mana? Kalau misalnya aku ya nonton TV itu bisa aja sih tiduran. Cuma nggak fokus, nggak enak gitu. Malah jadi ngantuk jadinya kalau tiduran. Jadi kalau nonton lebih baik duduk lah ya kan. Apalagi kalau ada sandaran tuh di belakangnya. Nah itu enak daripada harus duduk tegak tanpa ada yang disandar. Bisa sakit punggung. Orang kerja aja kayak gitu. Banyakan duduk. Sakit punggung aku kemarin. Sampai sebulan juga. Itu pun karena terapi. Kalau nggak sembuh-sembuh tuh. Sakit punggung sampai berbulan-bulan. Kayak yang udah kalian dengar tadi, pekerjaan di balik layar itu nggak seenak yang dibayangkan kan. Cukup rumit dan butuh fokus yang tinggi dalam bekerja. Kalau nggak punya skill atau modal peka aja lah seenggaknya. Yang nggak bisa kerja, yang kayak gini. Sebenarnya fokus tuh bisa dilatih nggak sih? Bisa kan ya? Ya udah, banyak-banyak berlatih aja lah, biar bisa peka kalau ada yang ngodein. Ya udah segitu aja kali pembahasan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar Switcherman,
Monggo DM aja di Instagram kita di koala.id atau komen aja langsung di YouTube kita. Ya, ada cukup jelas kan? Oke, gua pamit undur diri. Bye sobat.